Pemirsa, jenazah wanita yang ditemukan terbakar di dalam mobil di Sukoharjo dimakamkan hari ini. Korban ternyata masih kerabat Presiden Joko Widodo. Keluarga mengiringi pemakaman YL di Taman Memorial Delingan, Karanganyar pagi tadi. YL, wanita yang ditemukan tewas terbakar dalam mobil di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah YL telah diotopsi di RSUD Dr. Muwardi Solo kemarin siang dan disemayamkan di rumah duka Tiongting. Polisi masih menyelidiki kematian YL yang merupakan korban pembunuhan karena saat ditemukan kedua tangannya terikat selotip. Korban merupakan kakak ipar dari sepupu Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, jenazah YL ditemukan di dalam mobil yang terbakar Selasa malam kemarin. Dari olah TKP, polisi dan otopsi, polisi memastikan YL merupakan korban pembunuhan. Sebuah mobil terbakar di Jalan Desa Sugihan Bendosari, Sukoharjo Selasa malam kemarin. Pemadam kebakaran yang berhasil menjinakkan api dikejutkan dengan temuan jenazah manusia di belakang mobil dengan tangan terikat selotip. Rabu pagi, polisi olah tempat kejadian perkara dan jenazah diotopsi ke rumah sakit. Belakangan diketahui identitas korban adalah wanita berinisial YL berusia 42 tahun. Dari hasil otopsi terdapat bekas pukulan di beberapa bagian tubuh korban dan juga kepala. Sementara hasil olah TKP pun menunjukkan bahwa mobil sengaja dibakar. TKP dan pemeriksaan saksi dan hasil otopsi memang ini merupakan salah satu kasus pembunuhan. Kemudian termasuk terkait dengan pembakaran, jadi untuk pembakaran dari kendaraan memang disengaja. Untuk saksi yang diperiksa sudah ada 8 saksi yang sudah diperiksa. Dari keluarga dan warga sekitar? Siap saksi dari pihak keluarga maupun dari warga yang melihat atau di sekitar TKP. Menurut polisi berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP, sudah terdapat dugaan pelaku yang kini masih diselidiki lebih lanjut. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Diduga akibat kelebihan muatan, kecelakaan beruntun antara truk pengangkut pipa baja, dump truck, dan sepeda motor terjadi di jalur utama Probolinggo, Surabaya. 1 orang tewas di lokasi kejadian akibat tergencet bodi truk. Kecelakaan melibatkan truk pengangkut pipa baja, dump truck, dan motor terjadi di jalur Pantura, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa bermula dari truk pengangkut pipa baja melaju dari arah Banyuwangi menuju Surabaya dan tiba-tiba troli truk bagian belakang terlepas hingga muatannya jatuh ke jalur berlawanan. Dari arah berlawanan datang dump truck bermuatan pasir hingga benturan keras tidak dapat dihindarkan dan akhirnya troli truk menabrak motor dan warung. Korban pemilik warung yang sedang tidur tewas di lokasi kejadian akibat tergencet bodi troli truk. Tahu Bang, masalah tahunya ya pas kejadian. Kejadian ya? Yang meninggal berapa tadi yang kejadian? 1 Bang. 1. Oh, itu penjual apa itu? Ya warung kopi ya. Warung kopi. Waktu menolong tadi gimana kondisinya? Ya udah meninggal. Sudah meninggal. Petugas Laka Lantas Polres Pasuruan menduga penyebab kecelakaan karena truk muatan pipa baja kelebihan muatan. Sementara sopir truk ditangkap polisi dan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tim Reskrim Polsekta Panakukang menangkap pelaku penganiayaan terhadap balita berusia 5 bulan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku adalah ayah kandung yang tega menganiaya anaknya sendiri karena terpengaruh minuman keras. Contoh yang ini. Tersangka Ismail alias Mail, pelaku penganiayaan terhadap istri dan anak kandungnya sendiri di Kota Makassar, ditangkap unit Reskrim Polsekta Panakukang dari tempat persembunyiannya. Tidak hanya menganiaya istri dan anaknya, pelaku bahkan mengaku pernah membuang bayi kandungnya sendiri di rumah warga. Kepada polisi, pelaku mengaku memukul istri dan anaknya karena dalam pengaruh minuman keras. Pelaku kesal karena tidak diberi uang oleh istrinya. Bahwa memang pada saat pelaku melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 bulan, ternyata pelaku ini dalam pengaruh minuman keras
dalam keadaan mabuk sampai dengan menganiaya daripada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia musnahkan ratusan kilogram barang bukti kejahatan narkotika hasil operasi selama 4 bulan. Pemusnahan tersebut didapat dari 11 kasus yang berasal dari 23 tersangka pengedar narkoba. Barang-barang haram ini didapat BNN dari hasil operasi sejak bulan Juni hingga September 2020. Barang bukti yang dimusnahkan di halaman kantor BNN terdiri sebanyak 139 kg sabu, 77.000 bukti ekstasi, dan 48 eusen. Narkoba ini didapatkan BNN dari 11 kasus di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumsel, Jambi, dan Tasikmalaya. 23 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dengan pemusnahan barang bukti narkoba, setidaknya BNN berhasil menyelamatkan ratusan juta jiwa anak muda di Indonesia yang merupakan penerus bangsa. Pemusnahan barang bukti merupakan hasil dari 11 kasus peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh BNN pada bulan Juni sampai bulan September 2020. Yang pertama, pengungkapan narkotika jenis utilon, mengungkap peredaran gelap narkotika jenis utilon sebanyak 53 gram menggunakan jasa pengiriman. Nah, ini juga yang menjadi tren sekarang, yaitu menggunakan jasa-jasa pengiriman online dan lain-lain. Mencoba menipu warga yang sedang bertransaksi di mesin ATM, dua pria di Bandar Lampung babak belur diamuk warga. Dari hasil pemeriksaan, keduanya diketahui merupakan sindikat pembobol ATM. Inilah video amatir saat dua pelaku bobol mesin ATM diamuk warga di Jalan ZA Pagar Alam Gedong Meneng, Bandar Lampung pada Senin malam lalu. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi kedua pelaku dari amukan warga ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Polisi juga langsung mengolah tempat kejadian perkara dan membawa sejumlah barang bukti. Awalnya seorang warga yang hendak mengambil uang di lokasi kebingungan karena kartunya tidak bisa keluar dari mesin ATM. Pelaku yang sudah mengamati korban lalu pura-pura menawarkan bantuan dan mendesak korban untuk menelepon nomor bank yang sudah dipalsukan. Korban yang curiga karena terus didesak pelaku langsung berteriak minta tolong hingga didengar warga sekitar yang langsung berdatangan ke gerai ATM. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bandar Lampung untuk diperiksa intensif. Polisi masih memburu dua pelaku lain yang kabur saat rekannya diamuk warga di lokasi kejadian. Pemirsa, jika Anda kehilangan kartu ATM, segera minta blokir kartu ATM Anda. Jangan sampai kartu ATM yang Anda gunakan itu justru digunakan orang lain untuk membobol rekening seperti yang terjadi di Medan. Inilah aksi pelaku saat beraksi menguras uang milik korban di sebuah ATM yang sepi pengunjung. Pelaku berulang kali mencoba PIN ATM korbannya. Pembobolan uang di ATM ini bermula dari pencurian dompet yang dilakukan kedua pelaku di sebuah rumah di Medan, Sumatera Utara. Setelah mendapat dompet dan barang berharga korban seorang mahasiswa di Medan, pelaku mencoba menguras tabungan korban. Uang 2 juta rupiah pun raib digondol pencuri. Berbekal kamera pengawas, polisi menangkap salah seorang pelaku. Polisi dengan mudah menangkapnya karena sudah berulang kali pelaku keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Pelaku ini karena mengambil dompet, di dalam dompet itu ada KTP dari korban. Dicoba-cobalah KTP itu untuk memasukkan nomor PIN ATM berdasarkan tanggal lahir dari korban, sehingga dapat ditarik dari CCTV dari ATM tersebut. Masih ada pelaku lain, Bang? Masih ada satu yang kita buru. Pada polisi, tersangka mengaku mencuri uang untuk berfoya-foya. Kini ia harus mendekam di penjara dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara rekan pelaku masih dikejar polisi.
4 pembobol anjungan tunai mandiri ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, Jawa Barat. 2 diantaranya ditembak di kaki karena berusaha melawan. Modus pelaku dalam menjalankan aksinya adalah dengan berpura-pura menolong korban. Pengungkapan kasus pembobolan ATM milik nasabah ini berawal dari laporan korban serta rekaman CCTV saat keempat pelaku melakukan aksinya. Modus yang dilakukan kawanan ini dengan mengganjal mesin ATM dan berpura-pura menolong korban. Pelaku ternyata adalah residivis kasus serupa. Pelaku telah beroperasi di 2 lokasi berbeda di Bandung, Jawa Barat. Dari hasil kejahatan tersebut, pelaku berhasil menggasak uang korban masing-masing 30 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Dari 2 TKP ini dilakukan penyelidikan ya oleh Satreskrim dengan melihat dari CCTV. Dari CCTV ini kemudian kita ketahui dengan teridentifikasi dari topinya ini, dari topi, sehingga dapat dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. Dari tangan pelaku, petugas menyita puluhan kartu ATM palsu, baju, serta 1 unit mobil pelaku. Kini keempat pelaku mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung. Kementerian Agama Republik Indonesia berencana menyiapkan materi khotbah salat Jumat. Kami kembali untuk Anda sesaat lagi.